Di PD Mas Ganjar. Perjuangan ini Ya. demokrasi terpimpin. Kalau ibu sudah memutuskan, kita siap gerak. Malah ada juk di PD Perjuangan kalau ibu bilang gula ini pahit, siap bu, gula ini pahit. Padahal mana ada gula yang pahit kan? Segitunya ya. Iya. Kita akan ngobrol kayak di warung kopi nih. Udah ada kopi. Tuanya aja nggak ada deh. Bersama seorang, wah ini hebat banget. Pokoknya apa yang dipikirkan itu yang diucapkan. Nggak ada tedeng-aling-aling. Trimedia Panjaitan. Kita tos dulu. Kenapa kita kompak merah ini? Sepatunya kompak ya. Saya harus tetap identitas merah itu nggak boleh hilang. Saya mulai agak memerahkan diri. Kan sama aja kita sekarang. Sama PSI ya. Saya juga bilang selamat datang ke dunia politik. Aku tolong saya dibimbing gitu. Jadi caleg nih. Jadi caleg. Abang caleg juga? Karena diperintah Mbak Puan, tanggal 28 April, seminggu setelah Ganjar ditetapkan jadi presiden, ya saya harus nyalek. Saya dengar waktu itu katanya Trimedia Panjaitan, Effendi Simbolon tidak nyalek. Saya rencananya, Rumornya begitu. Saya rencananya memang seperti itu. Kita udah rapat keluarga awal tahun 2022. Karena saya pikir saya tahun ini, Mei kemarin, 21 tahun jadi anggota DPR. Masya Allah. Dan kalau tahun besok berarti 2024 saya 22 tahun. 22 plus 5 lagi. Nggak ada jeda. Saya pikir umur saya 59. Saya pikir udahlah cukup lah. Dan anak-anak setuju. Dan saya pikir saya tinggal kalau di Alkitab kan 70 tahun. Mas Helmi. Kan 11 tahun lagi. Kemudian saya sudah mengambil aktivitas yang lain. Saya mengembangkan usaha-usaha. Udah berbisnis ya? Usaha-usaha saya. Udah punya 2 restoran. Kemudian saya aktif di gereja. Saya jadi sintua di HKBP Suprapto per 13 November 2022. HKBP? Nah saya pikir udah saya ngambil S2, S3 sekarang di Universitas Borobudur. Saya rencana ngajar di sana Trisakti dan Pancasila sampai mencapai 70 tahun. Aktivitas saya sudah bagus lah. Tapi ada perintah dari Mbak Puan ya saya nggak bisa menghindar. Saya caleg lagi karena saya bilang sama Mbak Puan, Mbak saya nggak siap Mbak. Karena pikiran saya udah bisnis. Saya tahu jadi caleg nanti ini biayanya tidak sedikit. Saya nggak punya uang lagi. Tapi Mbak Puan bilang siapa yang percaya abang nggak punya uang. Ya udah saya harus maju dan mudah-mudahan saya masih bisa menang karena pertarungan politiknya cukup berat. Apalagi dari PSI juga Sumur 2 saya dengar ada teman saya dulu 2009 mungkin kita bareng-bareng caleg dari Sumur 2 Irma Huta Barat. Dan saya tahu betul dia orang Tarutung kan. Tarutung gitu. Taput itu agak sulit juga tuh. Ditembus. Menghadapi dia nanti. Apalagi sekarang dia cukup populer setelah membela Yosua namanya gila lah. Kasus Sambo itu dia bela Yosua namanya meroket tuh. Dan partai-partai lain juga kayak begitu tuh. Misalnya Golkar ada mantan bupati jadi caleg ya, 2 mantan bupati jadi caleg. Jadi jagoan-jagoan semua yang diterjunkan oleh partai-partai ini untuk menghadapi pemilu 2024. Ya kalau model Mas Helmi ini yang diturunin oleh PSI ya bisa masuk ke Senayan PSI. Amin. Ini membesarkan hati. Enggak kalau kata orang Medan tahunya kita diumbang tapi sur gitu. Bang Triman tuh lahir di mana sih? Saya di Medan tanggal 6 Juni 66. 66. Jadi tanggal lahir saya sama dengan 46 ya. Tapi tanggal 66. Lahir saya sama dengan Bung Karno. Masya Allah. Mungkin di PDIP yang tanggal lahirnya sama dengan Bung Karno nggak banyak kan. Mungkin aja hanya saya. Tapi 66. 4 tapi. Iya. Mas. Iya kan 66 kan? 06 66. Ya. Saya agak mirip. 06 03 63. Saya 63. Oh. Beda 3 tahun ya. 3 tahun. Tapi saya QQ tuh. Oh iya QQ. Bang, sebegitu istimewa seorang Puan Maharani sehingga Abang ikutin permintaan beliau. Saya latar belakang saya aktivis, Mas Helmi. Dan aktivis itu
modal dia kan integritas, konsistensi. Dan saya di mana-mana selalu bilang saya bisa seperti hari ini termasuk dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Pertama kena Tuhan Yesus, kedua keluarga Teku Umar. Pak Taufik, apalagi Ibu, dengan Pak Taufik ya. Mbak Puan. Ya. Abang tahu kita sangat dekat dengan Pak Iya, Taufik termasuk kan saya. kita sama-sama dulu pom bensin. Hari Jumat, Mas Helmi bawa artis-artis ngibur Pak Taufik. Padahal seluruh acara PDIP aku MC-nya dulu. Padahal cuman diiringin keyboard aja tuh kan. Tapi artis-artis papan atas semua tuh ada di pejompongan itu. Kenangan dengan almarhum ya, Bang. Wah, itu luar biasa dan tidak tergantikan. Iya. Sampai sekarang saya melihat figur-figur tokoh politik yang ada di permukaan sekarang, di elit sekarang, saya belum nemu tuh orang seperti Pak. Sebaik itu, seperhatian itu, semua orang dibantu. Iya. Semua orang dirangkul. Betul. Mau berbeda partai, mau berbeda pendapat, tapi berteman. Dengan Gus Dur aja cium tangan Pak Taufik. Mestinya kita begitu. Kita capek, Bang. Tiap kali pemilu kita terpecah-pecah, saling ngatain. Sebenarnya kalau dulu Pak Taufik suka bilang sama kita, Republik ini 10 orang aja duduk udah selesai nih. Sebenarnya. Nah, jadi pimpinan-pimpinan parpol tuh duduk. Menentukan arahnya. Kalau ada yang perlu diselesaikan. Dan bagaimana jumlah penduduk kita ini yang masih miskin bisa kita pelan-pelan selesaikan. Sebenarnya sepanjang ego masing-masing mungkin ya. Cuman pemimpin-pemimpin kita ini masih berpikir soal ego masing-masing gitu. Dan itu yang rakyat, Bang, saya pikir rakyat itu dikorbankan. Karena ada statement Bung Karno juga kan, bahwa rakyat ini kan kadang-kadang sangat dipengaruhi hidupnya oleh partai politik. Kan kita sekarang terbukti. Ya, partai politik menentukan semuanya, menentukan ketua-ketua, ketua KPK, ketua apa, undang-undang, ya, perda ini kan segala juga macam. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar. Karena kan semuanya partai politik. Ya presiden juga orang politik. Orang politik. Jadi memang dunia politik ini sudah menggiurkan banyak orang juga. Dan anak-anak muda juga sudah mau terjun di dunia politik. Tapi saya kira orang-orang seperti Bu Mega yang terus memperhatikan bagaimana partai politik itu dikelola secara baik. PDI Perjuangan sekarang yang paling dikedepankan Mas Helmi disiplin. Ya, setelah semuanya dianggap berhasil, sekarang kita wajib mengisi kegiatan setiap hari. Seperti saya sekarang ini ke podcastnya Mas Helmi, saya isi itu. Lapor ya? Lapor. Ya. Pasti diizinin dong. Pasti diizinin. Helmi aja gitu. Sebenarnya Mas Helmi ini orang PDIP yang ditaruh di PSI. Ya, jadi kita tuh PDIP U23. Saya membina anak-anak muda lah, Bang. Kalau ngapain, awak udah 60 ya. Betul. Mereka ini perlu dibimbing. Saya selalu ngomong, anak-anak muda. Kita 60 sebenarnya pengen lengser, Mas Helmi masuk. Masuk, iya. Ya, tapi saya kan sebagai pembina, Bang. Saya sebagai Dewan Penasehat, Ketua Dewan Relawan, gitu. Karena PSI tetap akan dipimpin anak muda. Nggak apa-apa lah ya, biar kita nih U23 lah. Tapi tidak alergi dengan politik, dengan pengalaman yang tidak baik. Mas Helmi ini saya kagum juga. Berapa kali calon 3 kali kalah. Ya. 3 kali tapi kalah. enggak. Itu artinya sebenarnya Mas Helmi juga menganggap bahwa politik ini tidak jelek juga gitu loh. Bahwa kalau kita mau memperbaiki negara ini sebenarnya harus melalui partai politik. Tinggal lagi partai politik ini yang kedepannya bisa pertama mungkin rekrutmen orang-orangnya ya. Kedua ya aturan-aturan yang jelas. Ketiga kita bisa bersama-sama menyadarkan rakyat ini. Jangan kalau rakyat kita perlu rakyat juga mengeksploitasi kita. Sehingga begitu pejabat ini duduk ya dia nggak peduli lagi. Rakyat juga harus berpikir tidak transaksional kan. Banyak rakyat berpikir tidak transaksional. Bisa lebih cepat maju. Jangan karena dibayar memilih. Jangan dibayar memilih. Pemimpinnya atau anggota dewannya kan belum tentu. Nggak pernah datang. Hanya pada saat serangan Fajar dia hadir. Ya. Terus dia juga kalau istilah ibu itu pakai joki.
Bukan dia yang turun, tapi orang lain yang turun. Nah, kalau kayak begitu modelnya Nggak akan bisa berubah repot. kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Sama seperti saya suka bilang sama KPK. Kalau mau OTT itu di desa-desa kepolisian. Pada saat masyarakat tuh mengambil apakah itu pilkada, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, apalagi pileg, pilpres, itu yang di OTT, sehingga masyarakat takut, ya, sehingga memang lebih baik apa yang sejak dulu diusulkan PDI Perjuangan, profesional tertutup aja, yang dipilih partainya. Ya kalau partainya lebih setuju tertutup lebih ya? setuju. Ya. Ya itu pelan-pelan. Biar mengurangi Karena transaksional. begini, pengalaman saya ya? ini ketiga ya, atau keempat nih yang profesional terbuka ya. Waktu awal itu kan dadakan juga Pak Mahfud nih membuatnya. Rakyat belum ngerti tuh. Tapi yang paling sadis 2019 kemarin. Bukan cuman caleg tingkat 2 yang diplototin dalam tanda petik. DPR RI juga diplototin. Sama rakyat. Tadinya DPR RI karena dia pikir kalau kita duduk ini kan titik amannya suara kita 100.000, Mas Helmi. Jadi berapapun suara kawan kita yang satu dapil sama kita di dalam partai maupun di luar partai, kita relatif aman. Dia nggak peduli. Tapi kemarin itu, waduh, itu yang paling. Apalagi kayak koran ya Bang ya. Saking banyaknya yang harus dipilih tuh. Saking banyaknya. Sehingga trennya saya lihat orang tuh nggak membuat alat peraga lagi. Bagaimana door to door yang dilakukan oleh para caleg ini. Nah itu kan sebenarnya menurut saya nggak baik gitu. Yang rugi juga rakyat sendiri. Sehingga begitu pejabat negara itu jadi, dia nggak peduli lagi soal kewajibannya lah ya, janjinya dan mensejahterakan masyarakat. Misalnya soal kalau ibu itu kan paling konsentrasi soal pendidikan, kesehatan, perumahan. Mana peduli lagi. Kalau jalan rusak ya udah urusan lu. Kayak terjadi kemarin ya di Lampung. Di mana-mana Bang, di kampungku, di Sumatera Utara kan ada yang lebih menyeramkan lagi. Sebenarnya saya ini 5 tahun kan jadi wong Kito Galo, Mas Helmi. Oh gitu ya? Iya, saya 99 di perintah Ibu Pak Taufik. Piawi ya? Bukan, saya dari dapilnya dari Sumsel. Oh iya? Dulu masih, cuman saya ditugaskan, Pak Taufik bilang, kamu di Kepulauan. Jadi saya di Bangka, posko saya. Babel? Babel, kemudian kan jadi provinsi. Saya di situ, dan di Bangka itu, kalau menurut mereka, tahun 99 itu, saya yang pertama bawa artis ibu kota. Itu saya bawa Panbers, full band ke Bangka. Batak Palembang juga itu. Iya kan? Batak Palembang ya. Dan itu kita main di ibu kotanya kan Sungai Liat tuh. Ada lapangan besar, kita main di sana. Jadi saya sebenarnya 5 tahun jadi wong Kito Galo. Dan 2003 saya izin Bu Mega, saya pulang kampung. Saya diizinkan pulang kampung 2004 sampai Sumur 2. Sekarang saya dari Sumur 2. Saya setuju banget apa yang dikatakan Bang Trimet ya, bahwa kita prihatin. Kan kita tahu korupsi kan makin menggila ini Bang ya. Makin menggila gitu. Kita pikir itu yang membuat saya akhirnya mau, iya deh, minimal di usia saya 60 ada bisa berbuat sesuatu sekecil apapun. Saya tahu tidak gampang, tapi saya pikir kita harus menyetopin. Saya setuju dengan Bang Trimet. Rakyat juga jangan mau dikorup dong. Ya kan? Rakyat keberatan pejabatnya korupsi, anggota dewan korupsi, polisi korupsi. Tapi dianya pemilihnya harus dikorup. Si pejabat negara itu memerlukan dia garong. Dia minta duit juga gitu. Karena di dalam pikiran rakyat kelihatannya sederhana. Kami kan garong kecil, kalian garong besar. Nah itu yang agak keliru. Sebenarnya tokoh-tokoh agama juga harus mengkampanyekan seperti itu. Kalau enggak yang rugi rakyat sendiri. Kita lihat aja sama Bang Inang Irma Huta Barat juga begitu, Mbak. Itu Bang, mestinya kan kita melakukan sosialisasi dulu ke sekolah-sekolah juga kan. Betul. Apalagi ini pemilih-pemilih pemula ini. Pemulanya banyak banget. Dan yang merusak pemilih pemula ini ya yang tua-tua, bisa orang tuanya, bisa saudaranya. Ya sayang lah, dari mereka juga nanti nggak peduli sama kita, ya udah biar kita sekarang dibayar aja. Nah itulah yang sebenarnya tugas KPU juga, Bawaslu ke depan ini
harus seperti itu. Tapi Bawaslu dan KPU juga harus bersih juga, Bang. Harus bersih. Wah, karena permainan di situ quote unquote ya, justru banyak sekali Dan sekarang Mas Helmi, dituduh juga. kan proses pemilihan nih di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, suara-suara yang Mas Helmi bilang itu, ya memang kita dengar. Ya. Iya. Dan itu yang juga harus dikawal oleh penegak hukum. Dalam hal ini KPK, supaya yang jadi itu benar-benar berdasarkan penilaian yang real ya. Terutama soal integritas. Berapa? 4 kali, 5 kali? Ini akan kelima kali, Bang? Ini kelima. Kan saya mengikuti pemilu berarti jadi caleg 99, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 nanti. 6 kali pemilu saya caleg. Kan saya tadinya khawatir di dapil saya itu orang bosan lihat tampang saya. Atau nggak perlu kampanye lagi? Sebenarnya harus kampanye. Kita beruntungnya hanya satu, Mas Helmi. Kita bisa membantu, apalagi saya kan latar belakang saya lawyer, kemudian saya selalu 21 tahun saya di Komisi Hukum terus. Jadi kalau mereka punya masalah hukum, kita bisa membantu. Kan seringkali polisi ya, termasuk jaksa suka menjadikan hukum ini jadi komoditi, dan kita langsung dia WA, kita forward ke Kapolres, langsung ditindaklanjutin, itu berasa. Karena kami tidak seperti komisi lain, bisa bawa traktor, bisa kasih pupuk. Kita memberikan rasa aman. Dan rasa aman itu yang bagi masyarakat juga mahal. Itu yang bisa kita berikan. Kita nggak mungkin juga berikan pistol segala macam kan, walaupun kita dekat sama polisi, menjaga mereka supaya jangan dianiaya secara hukum. Sama seperti Labuan Batu, ya, salah satu suara yang memberikan daerah yang memberikan saya suara cukup besar. Setiap ada persoalan tanah, karena di sana penghasil sawit, ya, paling banyak kebun sawit di sana, kita bisa menyelesaikannya. Terutama saya pernah menyelesaikan tidak diperpanjang HGU sekitar 300 hektar, sampai nama desanya dibuat mereka Desa Perjuangan karena membantu orang PDI Perjuangan. Kalau saya datang ke sana, saya dibasakin makanan, walaupun ikan asin ikan teri kayak begitu ya. Karena pada saat mereka terima itu, dapat tanah itu, mungkin sekitar ratusan kakak lah ya. Saya ditawarkan sekian hektar, saya bilang enggak. Nggak usah. Tugas saya di sini sepanjang saya bisa, saya membantu masyarakat. Itulah mesti yang dilakukan. Kemudian kalau percaya sama saya, kalau saya nyalek lagi, pilih saya dong. Saya bilang. Luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu sehingga suara saya itu dari mulai suara terbanyak, Mas Helmi, stabil di atas 100. Walaupun 102, 104, 106 gitu loh. Nggak pernah di atas 110.000 ya. Tapi stabil di atas 100. Itu artinya apa? Kita bisa menjaga suara mereka, nggak kemana-mana, yang sudah memilih kita dari awal tetap memilih kita. Itu sebenarnya yang saya bersyukur ya gitu loh. Tapi perjuangan ternyata Bang ya bukan hanya merebut suara mereka, tapi mempertahankan di TPU ya, di PPK. Ya. Oh iya. Tapi kan sekarang agak lebih bagus ya. Dia tidak melalui desa lagi ya. Kadang-kadang kan terlalu banyak tahapannya. Dia langsung kayak Mas Helmi bilang tadi di PPK langsung di tingkat kecamatan ya. Dan kita mengawalnya lebih pendek lah. Nah caleg ini kan juga nanti kalau suara kita sudah aman di satu TPS, itu kan kita harus jaga tuh. Iya. Sampai kalau pleno pindah gitu Bang ya. Bisa pindah tuh. Sampai di pleno provinsi. Kalau pusat udah nggak mungkin lagi. Provinsi masih mungkin. Karena itu kalau di Sumatera Utara, di Medan, itu hotel yang jadi tempat pleno KPUD itu dijaga itu dipenuhi oleh caleg-caleg gitu. Caleg-caleg dan calo-calo ya? Iya. Calo juga ada lah. Calo juga ada. Calo juga ada. Dan itu dipenuhi. Dan itu di situ bisa huru-hara tuh. Ya banyak kawan-kawan incumbent. Terakhir 2019 kemarin, suaranya bisa hilang di situ sampai ribuan suaranya hilang. Padahal kadang-kadang antar caleg satu dan caleg
yang lainnya di dapil yang sama dari partai yang sama itu kadang-kadang ada suara yang cuma 200 suara selisihnya Iya. kan. 200 nggak pakai ribu. Oh, 200 selisihnya. Okay. 200 suara selisihnya. Itu bisa hilang di provinsi. Wah, rame lah. Yeah. Jadi kalau di Medan, nggak tahu di Sumatera Selatan, saya kira semua sama ya. Sama. Pleno KPUD itu 1 sampai pagi. Tadinya rencana 3 hari bisa 5 hari itu di tingkat provinsi. Apalagi sumut semuanya, wah berantem itu ya. Kalau sumut 2 itu yang paling krusial bermasalah tuh Nia Selatan. Kita selalu bilang kepada KPUD sana maupun pihak keamanan, Kapolres, tolong dijaga betul Nia Selatan ini. Kalau yang lain-lain sih relatif aman ya. Hanya itu yang sering bermasalah. Tapi kemarin tuh sudah lebih kondusif karena lebih penjagaan baik dari lebih baik, penjagaan dari polisi semakin baik dan kita harapkan 2024 juga tidak tidak banyak masalah lagi ya. Oke. Bang, mau minum dulu, Bang? Enak nih kopinya nih. Kayak kopi Medan. Tadi Bang Trimet, aku manggilnya abang lah, walaupun lebih muda dari aku, menyiratkan bahwa kayaknya udah terlalu lama juga jadi anggota dewan ya. Kemarin kan ada semacam keprihatinan dari masyarakat juga. Ada yang 4 periode, ada yang 5 periode, ada yang 6 periode, ada 7 periode. Abang punya ini sendiri nggak sih, concern sendiri ya, seolah-olah kan, waduh kok nggak mau diganti-ganti tuh ya anggota-anggota dewan. Kalau Bu Mega itu sudah menerapkan 4 periode Maksimal. Maksimal ya. Karena itu beberapa kawan yang mulai 99 itu yang saya dengar tidak diizinkan nyalek lagi. Even dia pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai ya. Nah mungkin saya diizinkan oleh Ibu karena saya PAW Mas Helmi. Satu itu. Dan sebenarnya partai lain juga harus melakukan itu. Kalau saya secara pribadi, pendapat pribadi saya ya, itu paling ideal tuh 3 periode. Ya. Jangan lama-lama juga lah. Nah, karena kalau sudah lebih dari 3 periode, pasti dia merasa udah nggak ada tantangan lagi. Iya. Ya kayak kita ini, saya di Komisi 3, Kapolri belum ngomong aja kita udah ngerti nih maunya apa gitu loh. Bahwa ini kemana gitu loh. Kendala yang dihadapi apa nih, ngatasi anggotanya apakah di tingkat Mabes Polri sampai di bawah. Itu seperti apa yang harus dia lakukan. Nah kalau 1-2 periode juga kecepatan. Karena kalau di PDI Perjuangan Mas Helmi, setiap ada 11 komisi, itu harus Ibu selalu menerapkan harus ada jangkar orang senior di sana. Di setiap komisi? Di setiap komisi. Misalnya komisi 1 harus ada orang senior. Kayak itu kan ada Pak TB Hasanuddin yang paling senior kan. Ada Pak Utut Adianto yang juga ketua praksi. Sampai komisi 11 ada Dolfi yang juga wakil ketua komisi 11 ya. Nah itu diterapkan seperti itu. Dialah yang nandem yang baru-baru. Yang baru. Jadi kayak jadi mentor gitu ya Bang? Ya kayak jadi mentor. Karena yang baru-baru ini jangan sampai bertanya juga nggak bisa. Bahkan parle itu kan dia bicara. Ya, bagaimana anggota DPRD yang nggak bicara. Nah itu yang selalu diterapkan di PDI Perjuangan. Sehingga tetap dianggap penting. Tapi regenerasi juga penting. Sekarang ini banyak yang di bawah-bawah 40 tahun. Bagi saya sendiri beberapa orang yang tadinya papanya teman saya, sekarang anaknya teman saya. Ya kayak anaknya Mas Budi Gunawan. Ya. Sekarang anaknya teman saya, tadi papanya teman saya. Nah, ada yang seperti itu jadinya. Ada bekas Kajati dulu, papanya teman saya, sekarang anaknya teman saya. Jadi harus ada jangkar. Ada itu jangkar. Dulu Pak Taufiki Mas Kando selalu mengatakan itu patron ya. Patron. Di politik itu kita harus ada patron, orang senior ya, yang ngajarin, mengajak, membimbing. Kalau mulai agak-agak salah langkah tuh diingetin. Ya. Nah saya beruntung Mas Helmi, guru politik saya tuh Pak Taufik, Ibu gitu loh. Ya. Jadi ya kita tahu banyak hal. Karena saya ini
96 saya mendampingi PDIP ini peristiwa 27 Juli. Ya. 97 saya menikah, wali saya ibu. Makanya ibu nanya, kamu nggak salah Tri milih saya jadi wali. Saya ini musuh pemerintah loh. Pak Taufik bilang, Mama kayak nggak kenal Trimet aja katanya. Iya Bu, Soeharto aja kita lawan, apalagi keluarga. Dan anak saya yang nomor 1 namanya dari ibu, namanya Dang Perkasa Alam Panjaitan, ya, namanya dari ibu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang ilmu politik, kemudian bisa bagaimana kita membawakan diri, bagaimana kita terjun ke masyarakat. Kan kalau terjun zaman aktivis enak. Nah sekarang ini sebenarnya bagi orang yang berlatar belakang aktivis, terjun di politik itu paling enak Mas Helmi. Kita ke rakyat itu dibiayai oleh negara. Kalau aktivis kan biaya sendiri. Kadang-kadang minta sama toko-toko gitu loh kalau ke daerah. Kalau DPR sekarang dibiayai. Ada reses, ada kundapil, kemudian ada sosialisasi 4 pilar. Nah itulah peninggalan Pak Taufik. 4 pilar. 4 pilar itu. Luar biasa ya. Itu yang ya mudah-mudahan kalau saya berharap Mbak Puan bisa menggantikan posisi Pak Taufik itu ya. Saya kagum waktu beliau pidato di GBK Hari Bung Karno itu, bulan Bung Karno itu luar biasa tuh. Sampai saya WA Mbak Puan, wah luar biasa Mbak menguasai GBK segitu besarnya itu ya. Dengan suaranya yang lantang, kemudian memanggil Mas Ganjar untuk ikut bicara. Jadi apa yang menjadi keraguan orang bahwa Mbak Puan nggak dukung Mas Ganjar itu itu udah real Pak, udah 100%. Karena masih banyak juga yang bertanyakan. Karena sebelumnya kan ada 2 nama PDIP akan mengusung siapa, Mbak Puan atau di PD Perjuangan ini. Mas Helmi tahu lah dulu sebenarnya kan hatinya di PD Perjuangan. Ya. Cuman fisiknya sekarang di tempat lain. Oh saya. Apa namanya? Kan demokrasi terpimpin. Ya. Kalau ibu sudah memutuskan, kita siap gerak. Malah ada juk di PD Perjuangan kalau ibu bilang, Trimet, gula ini pahit, siap Bu, gula ini pahit. Padahal mana ada gula yang pahit kan? Segitunya ya. Iya. Nah, begitu ibu tanggal 21 April menetapkan Pak Ganjar jadi calon presiden, kita taat dan patuh. Dan sekarang ini kita semua, misalnya terakhir kemarin peringatan Idul Adha, spanduknya udah foto Pak Ganjar calon presiden. Dan dalam pertemuan di Medan, saya seharian ngawal beliau di Medan. Ya, karena itu saya nggak jadi nonton Manchester City di Turki. Ini penggemar Manchester City. Iya. Musuhku nih di bola. Saya nunggu juga nih diundang di pasti deh. Ini. Ya. Sejak dibeli Sheikh Mansur, disitulah saya jatuh cinta sama City. Saya puji Tuhan sudah 3 kali nonton langsung. Nonton langsung. Nah, nonton langsung. Kita nonton derby nanti Bang, kita niatkan ya. City sama City lawan MU lah, ya kan oke. Apalagi kebetulan anak saya sekarang juga kuliahnya di Manchester. Enggak, di Lancaster di UK. Lancaster. Oke. Nah, itu penggemar bola juga tuh, Pak Dubes. Dia penggemar Arsenal. Iya, Arsenal. Pak Dubes itu Arsenal. Arsenal dia, Pak Dubes tuh. Bila perlu dia yang kita ajak nonton bareng juga. Oh, tapi Arsenal mengerikan. Manchester dengan Erik ten Hag juga mengerikan. Oke. Tapi kalau saya masih tetap yakin. Oh iya, Pep Guardiola Bang itu pelatih terbaik. Hebat. Pelatih terbaik. Dia siapapun yang keluar, Gabriel Jesus segala macam bagi dia nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Sistemnya dia yang hebat. Iya. Apalagi dapat alam. Kok kita jadi ngomong bola nih sekarang kita? Sama orang Medan itu mesti ngomong bola lah kita. Di Medan tuh ada joke minyak apa yang paling hebat? Minyak sikan PSMS. Bang Trimet, tapi saya nggak nyangka juga nih diundang. Makanya waktu Mas Helmi, kita kan bersahabat lama. Itu, beliau dulu berapa kali minta saya jadi MC acara-acara keluarga, saya aja kebetulan nggak bisa gitu. Effendi Simbolon, orang-orang PDI mah teman saya semua lah. Mas Pram. Dewan Kolonel apa kabar nih? Ya, baik-baik aja. Bubar? Ya bubar sih enggak ya. Dan itu kan memang organisasi yang spontanitas dibuat seperti itu. Yang ngasih nama siapa sih Dewan Kolonel? Ini agak-agak berbau Dewan Jenderal. Pak Johan Budi itu yang ngasih. Budi. Makanya kan juga. Apa namanya? Mbak Puan ngasih ceramah di praksi. Terus Pak Johan Budi ini ada lantai 7 tempat pimpinan praksi. Waduh, bagus sekali Mbak ini.
harus kita dukung nih. Terus dia bilang, kita buat aja namanya Dewan Kolonel. Saya bilang, saya udah lama kenal dia kan dari wartawan. Bos, yang benar aja bos, bisa rame. Kita ini kan urusan ini gitu loh, mensupport. Nggak apa-apa bos, memang harus rame. Dan tidak ada niat kemudian membuat organisasi yang aneh-aneh. Itu semacam perkat yang dibuat, yang kita juga merasa apapun cucu Bung Karno, anak ibu ini perlu kita kedepankan, karena kita menyaksikan ya, apalagi saya menyaksikan Mbak ini dari mulai terjun di politik, ini kan Ibu sama Pak Taufik sampai sekarang peningkatannya luar biasa ya. Bagaimana Mbak menguasai DPR, sehingga pimpinan DPR segala semuanya itu juga sama Walaupun dia respect. Pernah ya. diprotes suka matiin mic katanya. Ya mic gitu. Merintahkan matiin mic karena apa yang matiin mic itu orang lain gitu. Yang matiin orang lain. Nah, itu yang kita lihat. Toh juga kita berpikir di PDI Perjuangan ini, Mas Helmi, tradisinya sebelum diputuskan kita boleh berbeda pendapat. Sebelum diputuskan. Sebelum diputuskan. Ya. Begitu ketok. Begitu ketok selesai. Dan itu semacam perekat, karena kita juga membuat dulu sempat rame baliho Mbak ya, seluruh Indonesia. Itu kita lakukan dalam rangka bagaimana elektabilitas Mbak ini bisa naik, sehingga pikiran kita ada bisa beberapa nama yang muncul kader-kader dari PDI Perjuangan. Misalnya Pak Ganjar, Mbak Puan, Risma misalnya, Mbak Risma. Ya kan? Jadi itu juga harus dimunculkan sehingga masyarakat melihat bahwa PDI Perjuangan ini partai yang mencetak kader, dan kadernya relatif muda-muda ya. Mas Ganjar itu di bawah saya umurnya, di bawah kita kan umurnya. Mbak Puan apalagi, ya di bawah kita umurnya. Dan itu yang kelihatan dimunculkan. Kelebihan Ibu ini saya kira dia feelingnya itu, ya. Pada saat Ibu memunculkan seseorang, udah ada pertimbangannya ya. Ada wangsit. Mungkin ada wangsit ya. Karena Ibu ini kan bisa berdialog sama Bung Karno nih. Mungkin ada wangsit seperti siapa nyangka Pak Jokowi. Ya. Waktu pilgub aja surveinya kecil sekali. Dan orang atensinya minim. Tapi begitu menang pilgub putaran pertama, lawan incumbent lagi ya. Lawan incumbent yang orang bilang unlimited. Tokoh-tokoh yang kita minta dukung Pak Jokowi dulu kan nggak mau. Tapi begitu dia menang putaran pertama, baru banyak mau bantu kan. Awalnya itu kan murni PDI Perjuangan sendiri. Apalagi waktu itu didukung oleh kekuasaan. Ya kan? Bisa muncul. Pilpres juga seperti itu. Bisa muncul. Dan orang-orang yang dipilih itu mau mengisi dirinya. Ya Pak Jokowi kan dulu kalau ngomong juga kan terbatas sekali. Ya. Sekarang kalau ngomong saya lihat luar biasa ininya. Dan dia konsisten ya. Nggak pakai jam, dari awal nggak pakai jam. Baju biasa-biasa aja sampai sekarang gitu. Kan yang dilihat oleh masyarakat tuh, pemimpin tuh bisa menjadi contoh. Kedua, konsistensi. Itu yang saya bilang, caleg juga, anggota dewan juga, masyarakat harus lihat konsistensinya. Ya, saya berterima kasih, sampai sekarang saya 21 tahun, saya puji Tuhan nggak pernah urusan masalah hukum. Karena itu saya paling nggak berani urusan anggaran-anggaran, Mas. Saya fokus masalah penegakan hukum. Nah, satu lagi anggota dewan itu harus punya core. Core-nya apa? Kalau saya kan ngertinya hukum doang. Saya nggak ngerti ekonomi. Politik juga saya juga ya. Jadi bicara di situ aja, di hukum aja ya? Di hukum aja saya bicara. Tapi kalau ditanya soal polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, A sampai Z saya tahu gitu loh. Di mana lubang-lubang tikusnya saya bisa tahu. Tapi kalau bicara BI saya nggak ngerti. Bicara akuntansi saya nggak ngerti gitu loh. Yang penting kalau perusahaan untung udah itu aja saya yang senang. Nah, itu yang juga harus dilakukan. Nah, kalau Pak Jokowi ini konsisten kan. Sehingga sekarang pun faktor Pak Jokowi menentukan calon presiden berikutnya. Itu kan luar biasa. Siapa yang nyangka 9 tahun dia menyulap dirinya seperti itu. Itu luar biasa menurut saya. Saya
terlibat dengan beliau itu zaman dia dari wali kota Solo. ya, wali kota Solo. Kalau ada kadis-kadisnya diganggu kan ke saya. Karena dari 96 saya ngurusin masalah hukum di PD Perjuangan. Karena itu saya selalu bilang sama Kapolri Jaksa Agung, jangan ganggu Mas kader PD Perjuangan. Apalagi kalau seandainya dianiaya secara hukum. Saya ini jadi anggota DPR gara-gara ngurusin masalah hukum di partai. Saya bilang itu aja, upahnya itu aja. Sehingga saya nggak sampai terakhir ini ya kalau tidak ada perubahan ya, saya tetap diizinkan nyalek. Gitu. Padahal ada keraguan juga, orang bosan nggak nih lihat muka saya gitu. Enggak lah, kan abang kan perform lah, ya kan. Bukan anggota dewan waktu pemilihan muncul, habis itu hilang gitu kan. Trimedia orang yang muncul. Apalagi ya. Diundang di sini lagi. Sini lagi kan. Ini naikin rating juga nih. Saya muncul kemari, lama-lama banyak caleg ngantri nih. Ya. Enggak lah, ya enggak semua juga lah, kita pilih juga. Saya bukannya karena Bang Trimet caleg, tapi saya melihat ada sesuatu ya. Jadi ini yang kita ngobrol kayak di Lapo aja lah nih. Nggak ada sang aja nih. Nama panggang ya. Nama panggang. Arsik ya. Oke, jadi Dewan Kolonel masih ada tapi sekarang tegak lurus keputusan partai. Ya, dan ada ya menjadi bagian dari sejarah kita lah. Ya. Nah, semua sekarang fokus di dapilnya masing-masing, daerah masing-masing, bagaimana memenangkan Pak Ganjar ini jadi presiden. Ya, termasuk seorang Bang Trimet itu udah legowo ya? Udah, full saya di Medan kan tos begini kan. Dan orang saya politik, juga akan beruntung. Orang politik kalau tos pun artinya bisa banyak itu Pak. Ya, kalau saya mudah-mudahan enggak Mas. Dan saya menemani beliau dari pagi sampai malam, dan saya juga sudah bilang tugas saya memenangkan Ganjar di Sumatera Utara, walaupun tidak gampang juga ya, untuk bisa memenangkan. Karena Pak Jokowi juga dulu menangnya di Sumatera Utara tuh 2019 kalau nggak salah 1% apa 2% ya. Tipis ya menangnya di Tapi Sumatera ada Bobi Utara. sana sekarang kan? Oh ya, wali kota Medan. Mudah-mudahan aja Bobi juga maju jadi gubernur Sumatera Utara. Oke. Saya kalau setiap ke Medan suka ketemu sama dia, dan Mas Bobi itu saya lihat mau mendengar ya. Mau mendengar. Sebagai anak muda ya. Sebagai anak muda. Kalau ngobrol begitu, kadang-kadang dia mau mencatat. Saya pikir hebat juga nih. Kayak saya kalau, dan setiap acara saya undang dia hadir. Makanya saya selalu bilang Pak Bobi ini wali kota plus. Berbeda dengan wali kota yang lain. Karena plusnya dia menantu presiden. Tapi yang sampai sekarang saya melihat dia juga nggak tinggi hati ya, karena dari awal juga dia anak orang kaya, papanya dia di Rut PTPN kan, dan sekarang mertua jadi presiden, sebenarnya nggak terlalu inilah, dan sampai sekarang nggak ada perubahan dari Mas Bobi itu. Apa setuju dia ngomong begal dihukum mati aja? Saya kira memang lihat-lihat ya, tidak semuanya dihukum mati, tapi kita lihat-lihat dulu tingkat kesadisan begal itu. Kalau begalnya memang sadis, ya pantas. Sebagai orang yang berlatar belakang aktivis, saya termasuk nggak setuju dengan hukuman mati, Mas Helmi. Bagi saya, hidup matinya orang itu menentukan Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia. Jadi karena saya menganut, kan ada dua kutub nih, setuju hukuman mati, tidak setuju hukuman mati. Nah, kalau saya tidak setuju dengan hukuman mati. Karena bagi saya, kita mati kapan itu yang menentukan Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia yang menentukan. Jadi kalaupun Mas Bobi bilang seperti itu, harusnya polisi lihat-lihat. Yang paling penting itu memberikan efek jera. Kalau kaki ditembak atau pahanya ditembak, dan itu konsisten dilakukan. Seringkali kan kayak di Medan itu juga konsistensinya yang kurang. Karena itu saya sampaikan kepada Kapolrestanya, konsistensinya Mas yang paling penting. Jangan kena rame di koran, kan kelemahan kita itu Mas. Kalau rame bertindak, kalau nggak rame lagi ya udah ngadem.
kritik masyarakat tuh no viral, no usut. No viral, no usut, no justice. No justice. Kan itu Jadi sekarang diviralkan ininya. dulu, Diviralkan dulu baru polisi bergerak. Nah, itulah salah satu tantangan bagi Kapolri ke depannya itu. Dan saya kira nggak gampang Kapolri melakukan itu. Ini Kapolri Pak Sigit ini saya pikir di era dia yang paling kursi panas ya Bang ya. Kursi panas. Kasus Sambo, kasus macam-macam, Teddy, Minahasa. Iya, dan beliau berhasil melewatin satu persatu. Ya, itu luar biasanya Kapolri. Pak Sigit ini, Kapolri ini dia berhasil. Dan cuma satu sebenarnya kalau orang jadi pemimpin itu menurut saya dan pengalaman saya, Mas Helmi, sejauh mana vested kita, kepentingan kita. Kalau kepentingan kita besar sekali, Ya. itu membuat kita integritasnya nggak ada, kinerjanya juga semau-mau kita. Karena di otak kita target kita ini. Kedua, sama seperti yang Ibu selalu mengingatkan kami, jangan di zona nyaman. Jangan di zona nyaman. Jangan di zona nyaman. Nah, kalau orang-orang yang merasa sudah di zona nyaman, ya dia nggak menganggap ada tantangan lagi. Ya udah gini aja gue juga senang. Makanya udah termasuk enak. kalau jadi anggota dewan jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Terlalu lama juga katanya power tend to corrupt juga ya Pak ya. Satu itu, kedua yang paling penting, dia merasa nggak ada tantangan lagi. Itu bahaya udah. Itu yang bahaya. Jadi dia udah tahu semua lah. Kadang-kadang kayak kita ini ada kawan-kawan yang baru, kita endus saja, kita udah tahu nih mau arahnya mau kemana. Kita cium begitu, wah kita udah tahu nih mau kemana. Cuman ya kita ya melihat dan memperhatikan aja. Bisa kita omongin. Terutama yang satu praksi kita omongin. Kalau nggak bisa ya lu sendirilah ngerasain. Satu pribadinya, kedua ya kan rugi partainya. Satu berbuat gitu partai bisa kena. Iya, bisa kena. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kalau sistem rekrutmen parpol ini baik, terutama 2024 ini, saya optimis yang lahir itu akan jadi lebih baik ya. Baik, berkualitas. Sepanjang ya kita selalu ingatkan kalau Mas Helmi acara-acara ini, ya jangan mengeksploitir caleg-caleg ini. Jangan motivasinya motivasi ekonomi. Harus berpikir mana yang mau memperhatikan daerahnya, itu yang harus dipilih. Jangan dihitung, kami 3 orang nih milih, 5 orang. Kali sekian, dapat sekian. Nah, dapat sekian ini kami bisa hidup 3 hari, kami bisa hidup 1 minggu, jangan begitu juga. Nah, itu yang harus kita rubah stigma di masyarakat itu. Dan itu kadang-kadang tidak gampang. Tidak gampang. Tantangan semua caleg di 2024 ini saya kira itu menghilangkan. Dan kalau seandainya caleg semuanya mau tidak takut ya untuk tidak jadi, kemudian kita deklarasi no money politik, wah itu luar biasa. Toh juga rakyat nggak bisa apa-apa. Kalau semua caleg DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, kemudian semuanya berikrar no money politik, termasuk kepada penyelenggara. Karena penyelenggara kan juga ini faktor X yang juga jadi penting kan. Nah, kalau semua deklarasi seperti itu, saya berharap para ketua umum akan menyampaikan itu kepada caleg. Saya kira siap ya. Ibu itu orang yang paling siap untuk kepentingan masyarakat. Karena itu bagi Ibu, kenapa misalnya ingin pemimpin kader PDIP bisa menjaga Pancasila, bisa menjaga pluralisme. Itu yang di dalam pikiran. Partai Wong Cilik. Partai Wong Cilik. Di mana Wong Cilik sekarang banyak sekali dirugikan ya Pak ya. Iya. Waduh. Terutama sebenarnya masalah tanah. Masalah tanah, bukan tanah aja lah. Bang Trimet, ini mungkin pertanyaan saya terakhir. Karena sekarang kan... Nggak berasa ya terakhir? Oh keren banget lah. Lolos lah udah. Bang Trimet, ini kita saking surnya nih di acara podcast Mas Helmi diundang nih. Kan kita concern karena korupsi udah marak ya. Indeks persepsi korupsi kita menurun. Jadi ini PR besar lah untuk kita bersama ya. Jadi apalagi Abang di legislatif di Komisi 3 lagi. Dan sekarang kan pelakunya kan banyak sekali orang-orang partai ini, termasuk salah satu kan banyak sekali yang berasal kepala daerah dari PDIP. Jadi menurut Bang Trimet, partai lain juga ada sih. Ya jadi kalau periode 3 tahun ini PDIP
paling rendah yang kena ya. OTT apalagi sepanjang catatan saya hanya 2 atau berapa ya. Nah, memang kalau menurut saya pribadi penyebabnya itu salah satu dan yang utama mungkin tingginya ongkos politik, Mas. Setuju. Ya. Setuju. Kalau kepala daerah itu jadi bupati, jadi wali kota, habis 20-30 M. Nggak cukup, Ya. Mas. Bagaimana dia mau mengembalikan? Saya masih belum yakin ada orang yang dia menghabiskan puluhan miliar untuk bertarung. Untuk sekedar mau mengabdi. Nggak yakin saya. Pasti dia berharap ada bohir ya. 2 tahun balik modal nih. Jadi target mereka itu kalau kepala daerah itu seringkali kita mendengarnya 2 tahun balik modal, 2 tahun lagi modal untuk maju lagi di periode berikutnya. Periode berikutnya. Kapan dia kerja lah kalau gitu ya. Kapan? Bagaimana hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Mungkin sekolah, puskesmas juga jalan nggak terurus, rakyat miskinnya juga makin lama, makin tinggi, nggak ada yang berkurang. Nah itu yang sebenarnya harus disadari oleh masyarakat. Nggak ada gunanya dia 5 menit nyoblos itu ya dengan dibayar rupiah, tapi dia akan lebih parah hidupnya. 5 tahun tergadai hidupnya. 5 tahun tergadai gara-gara dia menganggap 5 hari dia bisa makan. Karena seperti saya bilang tadi, satu keluarga 3 atau 5 orang yang milih kali sekian. Dianggapnya bisalah dia 5 hari. Tapi 5 tahun hidupnya akan sengsara. Dan bagi pejabat negara itu, bupati wali kota itu, gue kan udah beli lu. Kok lu masih nuntut lagi? Sehingga ya seperti itu hasilnya. Nah itulah presiden ke depan. Saya juga waktu di Medan saya bisikin Mas Ganjar itu juga harus jadi perhatian dan mengajak masyarakat itu memilih pemimpin bukan karena menerima uang. Dan itu puncaknya nanti di pilpres ini, pileg pilpres. Kalau caleg-calegnya keluarnya gede nanti DPR RI provinsi kabupaten, ya mereka juga akan bagaimana kembali duit gua nih. Itu yang harus apalagi kita sama-sama tahu Mas Helmi, rata-rata yang terjun di dunia politik di Indonesia ini ya tidak seperti di Amerika, ekonominya udah bagus. Masih banyak yang memang ekonominya nggak bagus sehingga dia terjun ke politik berharap ekonominya jadi bagus. Kalau di sana ada yang buang duit ya. Kalau di Amerika kan banyak lawyer, latar belakang lawyer terjun di dunia politik kan. Udah mapan hidupnya. Udah mapan hidupnya. Ya kayak Mas Helmi terjun di dunia politik udah mapan. Dari podcast ini aja udah berapa setiap bulan kan. Ada deh. Jadi memang tujuannya mengabdi. Seperti saya kembali lagi bilang bahwa kita punya pestet iya. Tapi taruhlah pestet kita itu 25-30%. Yang lainnya kita bagaimana menunjukkan kemudian apa yang bisa kita berikan pengabdian kepada masyarakat. Saya suka Kompas dulu. Makanya waktu saya diundang podcast ya Pak Budiman Tanurjo, saya bilang back to BDM itu, loh Pak Budiman kenapa nggak dibilang lagi? Kalau kami diwawancara di Kompas, disebut misalnya Trimedia Panjaitan, dalam kurung Sumut 2. Supaya dapil kita juga tahu, bunyi ini orang. Gitu loh. Ya. Dan itu di Sumatera Utara, koran lokal sebenarnya sudah mulai ngikutin. Saya TV di Amerika C-SPAN ya, TV parlemen selalu dilihat. Bilang begitu kan? Ya, selalu dilihat. Kompas sudah hilang lagi, makanya saya bilang sama Pak Budiman Tanurjo, Pak Budiman munculin lagi itu. Karena di Sumatera Utara koran lokal sudah mulai ngikut. Kalau ngikut kan itu yang dibaca. Kalau koran nasional mungkin nggak dibaca ya. Kita berharap online juga ngikutin. Kan masyarakat baca sekarang di handphone kan, ya berita di handphone, bukan baca koran lagi gini. Mayoritas mereka baca di handphone. Nah kalau online juga ngikutin seperti itu, jadi tahu rakyat ini yang kita kasih suara bunyi nggak nih? Dan kalau aneh-aneh kelakuannya juga kan bisa terpantau. Oke, terima kasih Bang Trimet. Terima kasih Mas. Keren banget. Jadi itulah obrolan saya, obrolan warung kopi ini sebenarnya.
dengan seseorang ya sahabat lah ya, sahabat lama. Kita anggap aja nih lapo ya. Lapo aja lah gitu ya. Jadi semoga kita mendapatkan banyak. Saya banyak sepahamnya dengan beliau. Kita berharap 2024 jadi baik. Concern kita tuh kita jangan terpecah-pecah dong. Ya, jangan ada politik identitas. Jangan seperti 2000. Ya, jangan saling ngatain toh nggak baik lah. Kita boleh berbeda. Saya sekarang kan di PSI dengan beliau itu biasa aja. Saya tidak kehilangan teman. Saya dengan Effendi Simbolon tidak kehilangan teman. Dengan Sudirman Said, ketua tim sesnya Anies Baswedan. Ya, jadi menurut saya biasakanlah. Kita boleh berbeda pilihan seperti kita memilih istri kita masing-masing. Ya, jangan julid dengan pilihan orang. Setuju ya, Bang? Setuju. Itu pilihan kita, pertimbangannya banyak. Belum tentu apa yang kita komentari tentang pilihan orang itu betul juga. Kan kita punya pertimbangan masing-masing. Sekali lagi, semoga tahun ke depan, apalagi pemilu 2024 menjadi lebih baik, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, menghasilkan juga anggota-anggota dewan yang terbaik. Tapi dari mana? Mulailah dari kita sendiri. Jangan mau kalau nggak disogok, nggak dikasih uang, nggak dikasih amplop, nggak di money politik, nggak ada serangan fajar, Anda tidak pilih. Ya, kita menentukan 5 tahun ke depan. Ya, terima kasih Bang Trimet. Terima kasih. Sukses. Jangan lupa ya, Sumut 2. Sumut 2. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.